Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhatul Ayuni. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita membahas kegiatan ekonomi, seharusnya kita tahu dulu dong apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Kalau belajar ilmu ekonomi harus bisa mengatur dan memiliki uang. Padahal seorang sarjana ekonomi tidak harus kaya raya dan belum tentu dapat hidup hemat. Betul tidak? Uang memang dipelajari dalam ilmu ekonomi, tetapi bukan satu-satunya materi studi. Bahkan uang hanya sebagian kecil materi studi ilmu ekonomi. Jadi apa yang sebenarnya dipelajari dalam ilmu ekonomi? Saja jawaban atas pertanyaan barusan dimulai dengan pertanyaan tentang siapakah diri kita. Manusia? Tentulah, masa hewan ya. Salah satu jawaban paling sering kita adalah makhluk yang serba terbatas. Tidak semua cita-cita atau keinginannya dapat tercapai. Karena itu, manusia harus berani menentukan pilihan. Keputusan dalam menentukan pilihan bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas atau tidak dapat dipisahkan dari produsen dan konsumen. Produsen adalah orang, individu, baik kelompok yang memproduksi sebuah barang atau jasa. Sedangkan konsumen adalah pengguna dari barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen. Mereka memiliki pola perilaku tersendiri dalam menjalankan setiap kegiatannya. Agar Anda dapat memahami bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi, terus tonton video saya karena saya telah memiliki sebuah media pembelajaran yang sederhana sih, namun menurut saya dapat membantu kita untuk memahami seperti apa sih kegiatan ekonomi di dunia nyata. Oke, terus tonton video saya sampai akhir dan jangan lupa like dan subscribe. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me
turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, painkillers. Oke, di sini saya mempunyai sebuah media pembelajaran. Inilah media sederhana yang saya miliki, di mana ini merupakan hasil kreativitas saya sendiri. Di sini ada perusahaan, ya, di sini perusahaan, terus di sini ada rumah tangga. Baik, saya jelaskan siklusnya. Model ini menjelaskan bahwa kesibukan pabrik-pabrik, antrian panjang pekerja, dan aktivitas ekonomi di dunia nyata sebenarnya hanya merupakan proses pertukaran sumber daya yang dimiliki masyarakat dengan yang dimiliki sektor perusahaan. Model ini saya katakan sudah baik menurut saya, karena dengan ini kita mampu memahami dunia nyata. Sektor rumah tangga memberikan faktor produksi yang dibutuhkan dunia usaha untuk
produksi. Salah satunya adalah kesediaan untuk bekerja atau tenaga kerja. Ini di sini rumah tangga. Sini ya, kita tarik garis ini. Faktor produksi rumah tangga. Saya berikan tanda panah di sini. Ini garisnya ke perusahaan ya. Oke, saya kasih panah lagi. Kita tuliskan di sini dengan simbolnya misalnya garis A. Nah, disinilah terjadilah aliran penawaran faktor produksi. Sini, saya misalkan di sini faktor produksi rumah tangga, misalnya di sini berupa tenaga kerja. Atas faktor-faktor produksi yang diberikan, sektor perusahaan memberikan balas jasa, misalnya berupa upah dan gaji. Sehingga, di sini perusahaan, di sini garisnya ya, upah dan gaji di sini merupakan pendapatan rumah tangga. Jadi di sini saya tarik garis di sini. Pendapatan rumah tangga bisa berupa upah atau gaji. Sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga, yakni aliran sektor rumah tangga, garisnya ke sini, ke rumah tangga. Oke, selanjutnya kasih panah lagi dan saya kasih simbol dengan huruf B. Faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses menjadi output berupa barang dan jasa. Di sini sektor yang dibeli oleh perusahaan diproses menjadi output perusahaan. Oke, saya tarik ke sini. Berupa barang atau jasa. Yang dijual ke sektor rumah tangga. Terjadilah arus barang dan jasa. Output perusahaan dijual ke rumah tangga. Garisnya ke sini. Di sini kita simbolkan garis C. Selain tenaga kerja, faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga adalah modal, bisa diberi balas berupa jasa, berupa bunga atau dividen, atau tanah ya, kan bisa disewa. Jadi faktor produksi rumah tangga di sana bukan hanya berupa tenaga kerja, tapi juga bisa berupa tanah dan yang lainnya. Sektor rumah tangga, konsumen membeli barang yang ditawarkan oleh sektor perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka. Terjadilah arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan arus pendapatan perusahaan. Jadi di sini ya, rumah tangga membeli output perusahaan menggunakan pendapatannya tadi. Ya, lagi di sini saya tarik garis di sini. Nah, pendapatan perusahaan. Arus pendapatan perusahaan. Berarti pendapatan perusahaan juga diperoleh dari rumah tangga. Ini garisnya ke sini, ke perusahaan. Kita simbolkan di sini sebagai garis D. Oke, sejauh ini mudah ya dipahami ya. Jadi dari rumah tangga menjadi faktor produksi ke perusahaan sebagai garis A, terus di mana perusahaan memberikan pendapatan rumah tangga sana berupa upah atau gaji, kita simbolkan sebagai garis D di sana. Dan barang atau jasa yang didapatkan dari rumah tangga sebagai faktor produksi tadi dihasilkan oleh perusahaan, jadi diproses menjadi output perusahaan. Nah, output perusahaan yang menggunakan siapa Kak? Yang menggunakan adalah rumah tangga. Nah, balik lagi ke sini. Jadi pekerjanya di sini adalah dari rumah tangga, yang menggunakan produksi di sini juga dari rumah tangga. Setelah itu, karena output perusahaan digunakan oleh rumah tangga, jadi rumah tangga menjadi
salah satu faktor pendapatan perusahaan. Ini garisnya ke sini, faktor perusahaan, ya. Faktor perusahaan dimiliki perusahaan sini. Jadi begitulah siklus ekonomi di dunia nyata. Seperti itu. Oke, di sini saya memiliki ketambahan media. Saya tambahkan lagi supaya lebih paham untuk membuktikan garis A rumah tangga sebagai faktor produksi perusahaan. Katakanlah ini anggap saja ini pemilik rumah di sini ya. Pemilik rumah kita kasih nama Bejo. Bejo menjadi faktor produksi perusahaan, faktor produksi dari rumah tangga. Nah, kita buktikan garis A. Bejo melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Sini kita tarik garis A di sini ya. Dia melamar pekerjaan, lalu bertemu dengan Andre di sini sebagai direktur perusahaan. Karena Bejo sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh Andre, akhirnya Bejo bisa bekerja di perusahaan tersebut. Karena Andre di sini telah mempekerjakan Bejo, di mana Bejo menjadi faktor produksi sebuah perusahaan, maka sektor perusahaan memberikan balas jasa, misalnya berupa upah dan gaji, sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga. Nah, di sini aliran penerimaan sektor rumah tangga diberikan perusahaan kepada Bejo di sini. Sektor di sini berupa upah dan gaji. Aliran penerimaan sektor rumah tangga. Penerimaan sektor rumah tangga, jadi pendapatan rumah tangga ya. Ya di sini. Nah, pendapatan rumah tangga ini sejumlah uang di sini dimiliki Bejo. Larinya ke rumah tangga dong, garis B. Ya, dari sini jelas. Faktor produksi rumah tangga di sini bukan hanya berupa tenaga kerja ya. Bisa berupa barang mentah. Misalnya kita contohkan kayu di sini. Kayu menjadi faktor produksi sebuah perusahaan. Nanti karena kayu akan dibeli oleh perusahaan, dan perusahaan ya namanya dibeli ya, masa pakai daun kan enggak, kayak uang. Nah, sini ketika kayu ini dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka si pemilik kayu tadi akan mendapatkan pendapatan dari kayu tersebut. Di sini dimiliki oleh penjual kayu tadi. Selanjutnya kita tetap dengan contoh yang sama, Bejo. Bejo bekerja di perusahaan kayu ya misalnya, karena tadi sudah memiliki kayu. Jadi Bejo di sini memproses kayu menjadi output perusahaan. Nah, di sini ini prosesnya. Proses Bejo menjadikan kayu sebagai output perusahaan. Setelah itu, hasil output perusahaan kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini misalnya berupa, karena dari kayu, di sini saya membuat contoh yakni kursi. Ini merupakan output perusahaan yang berupa barang. Nah, siapakah pengguna dari kursi tersebut atau output perusahaan? Bisa jadi output perusahaan itu digunakan oleh keluarga Bejo sendiri. Nah, di sini karena kenapa? Kursi merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi di sini katakanlah kita keluarga di sini keluarga si Bejo ya. Jadi keluarga Bejo membeli output perusahaan di sini menggunakan apa, Kak? Ya menggunakan pendapatan yang tadi di sana di atas.
pendapatan yang didapatkan dari perusahaan. Oke, di sini ya, rumah tangga. Dan selanjutnya, karena keluarga Bejo sudah membeli output perusahaan dan itu menjadi faktor pendapatan perusahaan. Nah, di sini faktor perusahaan. Jadi, faktor perusahaan di sini ya, duitnya banyak kan ya. Ini pendapatan perusahaan, garisnya ke sini, D, ke perusahaan ya. Jadi di sini Bejo di sini berperan sebagai bisa produsen, bisa tim produsen ya, dan konsumen juga bisa. Jadi beginilah kehidupan kita sehari-hari, yakni kegiatan ekonomi kita. Tidak jauh dari pemisalan yang telah saya contohkan tadi. Oke, dari sini sudah paham ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, karena saya menyadari masih banyak kekurangan dari video yang telah saya unggah ini. Apabila ada kritikan dan saran, silakan beri komentar kalian di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs.